밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Joharia. Saya ingin mengumpulkan tugas dari Bu Bedi, yaitu metode studi Islam. Saya akan menjelaskan materi kelompok 8, yaitu metode memahami sumber ajaran Islam. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Metodologi ulumul tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Ada 4 metode tafsir. Yang pertama, metode tahriri, yang kedua metode jamali, yang ketiga metode muqarrir, dan yang keempat metode maudhu'i. Dan yang kedua, metodologi ulumul hadis. Secara bahasa, hadis artinya sesuatu yang diperbincangkan dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa metode hadis. Yang pertama metode takhrij, yang kedua metode takhrij melalui lafaz awal dari matan hadis, yang ketiga metode takhrij melalui tema hadis, dan yang keempat metode takhrij melalui sanad hadis. Baik, materi selanjutnya yaitu model penelitian agama. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian agama menjadikan agama sebagai objek penelitian yang sudah lama diperdebatkan. Ada 2 bidang. Yang pertama, penelitian tentang sumber ajaran agama. Yang kedua, pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama itu. Materi selanjutnya yaitu Islam dan gagasan universal. Islam berarti kepatuhan terhadap kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala serta taat kepada hukum dan aturannya. Modernisme bertujuan untuk menafsirkan kembali Modernisme bertujuan untuk menafsirkan doktrin tradisional menyesuaikan dengan aliran-aliran modern dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Baik, materi selanjutnya yaitu dinamika Islam kontemporer. Modernisme didefinisikan sebagai pandangan atau metode hukum, khususnya kecenderungan menyesuaikan tradisi dalam masalah agama agar harmonis dengan pemikiran modern. Di Indonesia, modernisme melibatkan proses pemeriksaan secara seksama pemikiran serta pola arti lama yang tidak tradisional dan menggantikannya dengan pemikiran dan pola aksi baru yang rasional. Terus selanjutnya itu neomodernisme. Neomodernisme dapat diartikan sebagai pemahaman modernisme baru. Neomodernisme berusaha menggabungkan 2 faktor penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Modernisme bertujuan untuk menafsirkan doktrin tradisional menyesuaikan dengan aliran-aliran modern dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Baik, materi selanjutnya yaitu dinamika Islam kontemporer. Modernisme didefinisikan sebagai pandangan atau metode hukum, khususnya kecenderungan menyesuaikan tradisi dalam masalah agama agar harmonis dengan pemikiran modern. Di Indonesia, modernisme melibatkan proses pemeriksaan secara seksama pemikiran serta pola arti lama yang tidak tradisional dan menggantikannya dengan pemikiran dan pola aksi baru yang rasional. Terus selanjutnya itu neomodernisme. Neomodernisme dapat diartikan sebagai pemahaman modernisme baru. Neomodernisme berusaha menggabungkan 2 faktor penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Materi selanjutnya yaitu kelompok 12, hubungan Islam dan globalisasi. Globalisasi adalah era global atau modern bahwa dunia ini terasa seperti sebuah kampung kecil dalam menghadapi era global. Islam tidak pernah menutup diri. Islam adalah agama yang damai. Dampak globalisasi dalam dunia Islam yang dirasakan saat ini merupakan buah dari revolusi teknologi dan informasi. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu
Kita yang pertama itu kehadiran internet, kehadiran internet dipermudah. Yang kedua perkembangan di bidang transportasi. Yang ketiga munculnya berbagai media. Dan yang keempat dengan adanya internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Dampak negatifnya itu yang pertama jati diri muslim yang mulai pudar, kurangnya perkembangan kapasitas, terus pengabdosian nilai-nilai dari barat yang terlalu berlebihan, dan yang terakhir hadirnya berbagai media seperti radio, TV, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu yang ke-13, yaitu wacana studi Islam kawasan. Studi kawasan Islam adalah kajian yang dapat menjelaskan situasi sekarang karena materi yang ke-13 yaitu wacana studi Islam kawasan. Studi kawasan Islam adalah kajian yang dapat menjelaskan situasi sekarang karena menguraikan fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia, Islam dan ungkapan lingkungan hidup di dalamnya. Studi Islam di Barat yaitu studi yang dilakukan oleh orang Indonesia di Barat berlangsung cukup lama.